Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari iwanzuhri.com akan membacakan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di daerah bernama Babil, negeri Irak. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja bengis bernama Namrud bin Kanaan. Sejak kecil, Allah telah mengarunianya hidayah dan otak yang cerdas. Ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung. Patung itu dijadikan Tuhan dan disembah oleh orang-orang yang membelinya. Suatu ketika, ayahnya sedang membuat patung, maka Ibrahim kecil pun bertanya-tanya keheranan dalam hati. Bagaimana bisa orang-orang itu menyembahnya, padahal patung itu tidak bisa mendengar dan berbicara, tidak bisa memberi manfaat dan mendatangkan bahaya. Bagaimana ia menjadi Tuhan, padahal manusia sendiri yang membuatnya? Begitulah, pertanyaan-pertanyaan ini terus saja mengelayuti benaknya tanpa ada satu jawaban. Setelah Ibrahim beranjak dewasa, ia mulai memikirkan siapakah Tuhan sejati yang berhak disembah. Ia tidak ikut-ikutan menyembah patung, sebagaimana kebanyakan kaumnya. Ia pun pergi ke padang pasir pada malam hari untuk mencari petunjuk. Kisah perjalanan Ibrahim alaihissalam mendapatkan petunjuk Allah yang diberitakan Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam gelap, ia melihat sebuah bintang lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Suratul An'am ayat 76-79. Setelah Ibrahim mendapat petunjuk, Allah pun menjadikannya sebagai seorang nabi. Ia diutus kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu dari menyembah berhala diajak kepada menyembah Allah. Allah memberinya suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang berisi adab-adab, nasihat dan hukum-hukum. Orang yang pertama-tama ia dakwahi adalah ayahnya, karena ayah adalah orang yang paling dekat dengannya. Ia mendakwahi ayahnya dengan kata-kata yang lembut. "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, jangan kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Surah Maryam ayat 42-45. Meskipun Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya dengan kata-kata lembut, namun bapaknya tetap menolak ajakannya. Ini terjadi karena ia tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bapaknya balik berkata kasar, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkan aku buat waktu yang lama." Surah Maryam ayat 47.
Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan bapaknya dan berjalan menuju tempat peribadatan kaumnya yang musyrik untuk mendakwai mereka. Di sana ia mendapati orang-orang sedang berdiam diri khusyuk dan mengelilingi berhala-berhala. Mereka meminta pada berhala-berhala itu agar dipenuhi semua kebutuhan mereka dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Lalu Ibrahim mendatangi mereka seraya bertanya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Suratul Anbiya ayat 52-53. Lalu Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa penyembahan patung ini adalah sesat dan kufur. Allah menciptakan langit dan bumi adalah zat yang berhak disembah. Maka marahlah kaum itu dan mencaci maki Ibrahim. Mereka menolak ajakannya dan sombong menerima kebenaran. Mereka tetap memilih menyembah berhala dan kesesatan. Mengetahui bahwa mereka tetap kukuh menyembah berhala, Ibrahim keluar sembari mencela berhala-berhala itu. Ia berpikir merencanakan penghancuran berhala-berhala itu. Tidak lama kemudian tibalah hari raya kaum itu. Mereka pun merayakannya dan membuat pesta besar di luar kota mereka. Seluruh penduduknya berangkat ke sana. Sebelumnya mereka meletakkan beragam makanan sesaji untuk berhala-berhala mereka. Ayah Ibrahim dan lainnya juga mengajaknya berangkat ke tempat hari raya itu. Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku sakit." Surah As-Saffat ayat 89. Ia beralasan seperti itu agar bisa kesampaian niatnya untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Tinggallah Ibrahim seorang diri di kota itu. Ia berjalan di sepanjang jalan dan tidak mendapati seorang pun. Maka ia bersiap menuju tempat peribadatan dengan membawa kapak. Sampailah ia di tempat itu. Di sana terdapat banyak sekali berhala dan makanan sebagai sesaji dan kurban. Namun makanan itu semuanya masih utuh. Lalu Ibrahim mendekati berhala-berhala itu dan berkata mengejek, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Surah As-Saffat ayat 91-92. Maka mulailah ia menghancurkan satu persatu berhala itu hingga remuk. Ia hanya menyisakan satu berhala besar. Lalu ia mengalungkan bapaknya kepada leher Lalu ia mengalungkan kapaknya pada leher berhala itu. Setelah itu, ia keluar dari tempat peribadatan tersebut. Setelah orang-orang musyrik selesai merayakan hari raya mereka, mereka pun pulang. Mereka melewati tempat ibadah mereka untuk memanjatkan rasa syukur. Tatkala melihat berhala-berhala itu hancur, terkejutlah mereka. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim." Surah Al-Anbiya ayat 61. Tidak berapa lama orang-orang pun membawa Ibrahim menghadap mereka. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung-patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Suratul Anbiya ayat 62. Maka mereka pun terdiam, malu mendengar perkataan Ibrahim itu. Kepala mereka tertunduk dengan wajah diliputi kehinaan. Mereka berkata setelah tersadar, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Surat Al-Anbiya ayat 64. Mengetahui mereka telah kehabisan akal, maka Ibrahim memanfaatkan hal itu dengan berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula memberi madarat kepadamu? Ah, celakalah! Kemudian apa yang kamu sembah selain Allah? Maka apakah kamu tidak memahami?" Suratul Anbiya ayat 66-67. Kaum musyrik itu tidak dapat membantah perkataan Ibrahim alaihissalam. Namun demikian mereka ingin menghukum Ibrahim
karena telah menghancurkan tuhan-tuhan mereka. Mereka menggunakan kekuatan setelah tidak mampu menggunakan akal pikiran. Mereka berkata, "Bakarlah ia dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Suratul Anbiya ayat 68. Lalu mereka menangkap Ibrahim dan mengikatnya. Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Surat As-Saffat ayat 97. Kayu-kayu bakar pun dikumpulkan yang diambil dari berbagai tempat. Mereka juga mempersiapkan alat untuk melempar Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api nantinya. Alat itu bernama manjanik, sejenis ketepel tetapi besar. Setelah kayu terkumpul, maka dibakarlah. Apinya menjilat-jilat sangat panas. Orang-orang menonton di pinggir tanah lapang sampai merasa kepanasan. Para tentara kerajaan yang membawa Ibrahim pun memasukkannya ke manjanik dalam keadaan terikat. Lalu mereka melemparkan tepat di tengah kobaran api. Ibrahim berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Allah mendengar doa hambanya dan dia tidak akan menelantarkan nabinya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Suratul Anbiya ayat 69. Api pun menjadi dingin dan hanya melahap ikatan Ibrahim hingga terlepas. Ia terus berkobar beberapa hari lamanya. Setelah padam, Ibrahim keluar dengan selamat. Orang-orang pun terkejut. Mereka membicarakan mukjizat ini. Mengetahui peristiwa itu, Raja Namrud memanggil Ibrahim menghadap untuk mengetahui ajaran dakwanya. Sungguh pun rakyatnya menyembah berhala, namun ia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ia bertanya kepada Ibrahim, "Siapa Tuhanmu, Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu Namrud berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Raja berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu raja itu memerintahkan tentara agar dihadapkan dua orang dari penjara yang keduanya telah divonis hukuman mati. Lalu ia membunuh salah satunya dan membiarkan yang lainnya tetap hidup. Lalu ia melihat Ibrahim dan berkata, Inilah aku dapat menghidupkan dan mematikan. Aku bunuh yang satu dan aku biarkan yang lain." Ibrahim tidak membalas ucapan bodoh itu. Ia mengajukan alasan yang lain. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Suratul Baqarah ayat 258. Sang raja itu pun diam, tak berkutik mendengar pernyataan Ibrahim alaihissalam. Namun begitu, ia dan kalangan bangsawan serta rakyatnya tidak mau beriman dengan ajaran Ibrahim. Hanya sedikit sekali orang yang mau beriman kepadanya. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan negerinya itu untuk berdakwah ke negeri lain. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik bernama Sarah. Ia bersama istrinya serta keponakannya Lut berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya di negeri Syam. Kemudian menetap di Palestina. Mereka tinggal di sana beberapa lama. Namun musim paceklik memaksa mereka keluar dari negeri itu. Mereka memutuskan pergi ke Mesir. Negeri Mesir saat itu dipimpin seorang raja yang kejam dan menyukai wanita cantik. Ia suka merampas perempuan cantik milik orang lain. Bila wanita itu memiliki suami, maka suaminya akan dibunuh. Sementara itu, istri Ibrahim termasuk wanita yang paling cantik di kala itu. Sesampai di perbatasan Mesir, para tentara kerajaan menghentikan mereka dan membawa mereka ke hadapan raja. Raja bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu ini?" Ibrahim menjawab, Ia saudariku." Ia berkata kepada istrinya,
Kamu jangan mendustakan ucapanku. Aku telah berkata kepada raja bahwa kamu adalah saudariku, saudari seiman, maksud Ibrahim. Demi Allah, tidak ada orang yang beriman di dunia ini selain kamu dan aku. Lalu ia menyerahkan kepada raja. Sang raja pun mendekati Sarah. Sarah minta izin untuk sholat dan diizinkan. Lalu ia berwudu dan sholat. Lalu berdoa, "Ya Allah, aku telah beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku telah menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku. Maka janganlah engkau kuasakan aku kepada orang kafir." Maka nafas Raja Sombong itu menyempit, dan ia hampir tercekik sampai ia memukul-mukulkan kakinya ke bumi. Sarah berkata, "Ya Allah, jika orang ini mati, maka mereka akan menuduhku telah membunuhnya." Maka raja itu pun terbebas. Kemudian ia kembali bangkit mendekati Sarah. Sarah berwudu dan sholat. Sarah berdoa, "Ya Allah, aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku. Maka janganlah engkau membiarkan orang kafir menguasaiku." Maka nafas raja itu menyempit dan hampir tercekik sampai ia memukulkan kakinya ke bumi. Maka Sarah berkata, "Ya Allah, jika orang ini mati, maka mereka akan menuduhku telah membunuhnya." Maka ia terbebas untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kemudian raja berkata, "Demi Allah, kalian para tentaraku tidak mengirimkan kepadaku kecuali setan. Pulangkan ia kepada Ibrahim dan berilah ia ajar." Maksud dari ajar adalah hajar. Sarah pun pulang kepada Ibrahim. Sarah berkata, "Merasakah kamu bahwa Allah telah menghinakan orang kafir dan telah memberi seorang hamba sahaya?" Hadis riwayat Bukhari. Setelah peristiwa itu, Ibrahim memutuskan kembali lagi ke Palestina bersama Sarah, Lot dan Hajar, hamba sahaya hadiah dari Raja Mesir. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.